Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Badan Pertahanan Sipil Gaza menyebut serangan udara Israel pada minggu kemarin waktu setempat menewaskan 43 warga Palestina. Militer Israel berdalih, serangan itu menargetkan anggota jihad Islam yang merupakan sekutu Hamas. Tetapi akibat kesalahan teknis pada amunisi, serangan meleset puluhan meter dari sasaran. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA mengecam rencana Israel memindahkan warga Gaza ke wilayah Rafah. UNRWA menyebut hal yang seharusnya menjadi fokus saat ini adalah pencapaian gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA menyatakan mengecam rencana Israel memindahkan paksa warga Palestina dari Gaza ke wilayah selatan kota Rafah. UNRWA memperingatkan bahwa langkah tersebut dapat memperburuk krisis kemanusiaan di daerah kantung Palestina itu. Direktur Komunikasi UNRWA, Juliet Thoma, pada Jumat pekan lalu mengatakan bahwa pihaknya dengan tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa terhadap penduduk manapun. Menurutnya, pemindahan warga Gaza hanya akan memperpanjang ketidakpastian status tempat tinggal mereka. UNRWA menyebut hal yang seharusnya menjadi fokus saat ini adalah mencapai gencatan senjata, serta mengizinkan UNRWA mendistribusikan lebih banyak pasokan bantuan yang dibutuhkan untuk mengurangi penderitaan warga Gaza. Juliet menegaskan saat ini UNRWA memiliki lebih dari 6.000 truk di Mesir dan Yordania bermuatan obat-obatan yang akan segera kadaluarsa, makanan yang juga akan rusak, serta perlengkapan kebersihan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemerintah Prancis akan menambah anggaran militer sebesar 6,5 miliar euro untuk periode 2 tahun mendatang. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut penambahan anggaran tersebut dilakukan seiring munculnya ancaman baru bagi pertahanan Prancis. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada hari Minggu kemarin waktu setempat mengumumkan akan menambah anggaran militer sebesar 6,5 miliar euro atau setara sekitar 123 triliun rupiah. Penambahan anggaran tersebut untuk alokasi dalam 2 tahun ke depan. Emmanuel menyebut penambahan anggaran dilakukan seiring munculnya ancaman baru yang belum pernah terjadi sebelumnya, mulai dari ancaman Rusia hingga penyebar luasan senjata nuklir, teroris, serta serangan daring. Menurut Emmanuel, Prancis akan menargetkan anggaran pertahanan tahunan sebesar 64 miliar euro pada 2027, yang merupakan tahun terakhir masa jabatan periode kedua Emmanuel Macron. Rencana alokasi tersebut meningkat 100% dibandingkan anggaran di tahun pertama Emmanuel menjadi presiden pada tahun 2017, yakni 32 miliar euro. Ia menegaskan Prancis akan selalu berupaya memperoleh pendanaan meningkatkan anggaran militer tersebut. Meskipun dilaporkan Prancis tengah berupaya mengurangi utang nasional yang besar. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, Komisi Uni Eropa memperpanjang masa penangguhan pemberlakuan tarif balasan dalam menghadapi kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Pengenaan tarif balasan tersebut dijadwalkan akan dimulai pada 1 Agustus 2025 mendatang. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen dalam jumpa pers usai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan perpanjangan masa penangguhan balasan tarif terhadap Amerika Serikat hingga awal Agustus. Ursula menegaskan dalam menghadapi pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal, Uni Eropa tetap mengedepankan jalur diplomasi dan negosiasi. Penangguhan ini sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Senin 14 Juli waktu setempat. Namun Komisi Uni Eropa memutuskan untuk memperpanjang penangguhan guna memberi waktu tambahan bagi perundingan perjanjian dagang. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirim surat kepada Presiden Komisi Uni Eropa yang berisi ancaman tarif 30% untuk sebagian besar barang impor dari kawasan tersebut. Trump menegaskan tarif akan diberlakukan mulai 1 Agustus 2025 jika tidak ada kesepakatan baru sebelum tenggat waktu tersebut.
So we will therefore also extend the suspension of our countermeasures till early August. And at the same time, we will continue to prepare further countermeasures so we are fully prepared. Very important in this is always the second and the third element. The second element is to diversify our trade relationships. So this. Rencana alternatif dalam menghadapi perang tarif tersebut muncul menyusul pembicaraan antara perwakilan Uni Eropa dan Amerika Serikat yang hingga kini belum mencapai titik temu yang signifikan, terutama terkait isu tarif otomotif dan pertanian. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, ekonomi Singapura mencatat pertumbuhan positif pada kuartal kedua 2025. Namun, resiko perlambatan global dan tarif dagang Amerika Serikat masih membayangi. Pertumbuhan ekonomi Singapura mencapai 4,3% pada kuartal kedua 2025, naik tipis dari 4,1% pada kuartal sebelumnya. Data awal Kementerian Perdagangan dan Industri menunjukkan pemulihan bertahap, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Namun pemerintah tetap waspada terhadap dampak eksternal yang bisa menghambat momentum pertumbuhan pada paruh kedua tahun ini. Salah satu kekhawatiran utama datang dari kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sejak April, Singapura menurunkan proyeksi pertumbuhan tahunan menjadi antara 0 hingga 2% karena ketidakpastian global dan potensi tekanan dari kebijakan dagang Amerika Serikat. Tarif baru dari Washington diperkirakan mulai berlaku awal Agustus dan bisa berdampak langsung pada negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia, mitra dagang utama Singapura. Sebagai langkah antisipasi, Satuan Tugas Ekonomi Singapura akan meluncurkan program hibah pada Oktober untuk membantu pelaku usaha yang terdampak kebijakan tarif. Meski begitu, secara kuartalan ekonomi masih menunjukkan perbaikan dengan PDB tumbuh 1,4% dibandingkan kontraksi 0,5% pada awal tahun. Pemerintah berharap stimulus fiskal dan ketahanan sektor jasa mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang belum reda. Berbagai sumber, IDX Channel.